juga dari data mandiri. Nah, dari data mandiri ini, jadi artikel yang kita punya, kita juga bisa menyedotnya melalui publish or perish. Kemudian dari publisher, misalkan dari Elsevier, dari Wiley, dari Taylor and Francis, itu semuanya bisa disedot oleh publish or perish. Jadi misalkan, nanti kita misalkan, ketika kita download publish or perish lalu mencari keyword dari kata yang ingin kita temukan, kita tinggal menaruh keywordnya di dalam publish or perish, lalu dia bisa memanen data dari penginput Google Scholar, Scopus, atau dari publisher, Elsevier, Wiley, Taylor, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti sama-sama kita praktekkan. Ini website dari publish or perish, di mana kita bisa mendownload publish or perish dari website ini. Jadi housing.com. Jadi ini websitenya. Nanti Bapak Ibu bisa download. Kemudian setelah masuk pada website ini, pilih apakah Bapak Ibu menggunakan Microsoft Windows atau menggunakan macOS. Kalau menggunakan Microsoft Windows, maka Bapak Ibu tinggal memilih publish or perish on Microsoft Windows. Sebab bawaannya berbeda. Bisa misalkan di sini kelihatan ada publish or perish di macOS atau publish or perish melalui Linux dan Microsoft Windows. Jadi tentukan apa yang Bapak Ibu gunakan pada laptop Bapak Ibu. Kalau saya secara pribadi menggunakan macOS, sehingga nanti ada sedikit perbedaannya ketika saya mendownload maupun cara menginstal publish or perish. Tapi pada dasarnya tidak akan membingungkan Bapak Ibu untuk mendownload di device masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu download kemudian klik install, maka akan muncul seperti ini nanti kita praktekkan. Kemudian akan muncul seperti ini, setelah itu di yes saja. Nah, nanti akan muncul setelah selesai, maka akan muncul langsung seperti ini. Nanti cari di menunya, di icon atau di desktop muncul. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik publish or perish ini, kan akan langsung mengarahkan nanti pada pada data, pada aplikasi tersebut. Oke. Sekarang saya contohkan bagaimana menggunakan publish or perish. Sebelum saya lanjut, nanti bagaimana menggunakan post viewer untuk menyedot data publish or perish. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengklik aplikasi yang sudah diinstal, akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini datanya. Ini Windows jendela dari publish or perish yang tadi sudah kita install. Maka akan muncul seperti ini. Nah, disinilah kita nanti untuk melakukan penyedotan data atau panen data. Misalkan kita mau panen data sini, oke. Saya ulang saja Pak Ibu. Oke, saya ulang sharing. Ya, ini dia. Nah, sekarang kita mau menyedot data melalui Crossref. Sini, Google Scholar, atau Microsoft Academic, atau Scopus. Nanti perbedaannya kalau di Scopus itu dia meminta APK. Jadi APK itu semacam keyword dari Scopus yang kita harus taruhkan di publish or perish. Oke, tapi sekarang kita coba menyedot data melalui Google Scholar saja, yang lebih mudah tanpa menggunakan APK. Misalkan kita klik Google Scholar,
Lalu kita menentukan dari tahun berapa kita mau mencari data. Misalkan 5 tahun terakhir, 2016, 2021. Oke. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini kita ingin mencari data yang kita perlukan untuk mendukung penelitian-penelitian kita yang sedang kita laksanakan. Nah, di keyword Bapak Ibu juga bisa sebetulnya menggunakan author, tapi tentu pilihannya ini tidak banyak. Publication name, tapi ini tentu pilihannya juga tidak banyak. Title word, oke. Saya biasanya kita memilih keyword, kata kunci. Misalkan kata kuncinya politeness. Oke. Misalkan kata kuncinya kesantunan. Oke, politeness. Kemudian kita bisa menentukan di sini berapa data jurnal, buku yang ingin kita panen. Jadi tinggal kita tentukan di sini apakah 500 ataukah 1000. Oke, tentu kalau kita menggunakan 1000 dia akan loadingnya lebih lama, apalagi akses internet Bapak Ibu itu tidak kencang, maka coba kita sekarang 500 saja. Nah, setelah kita menentukan 500, tahun terbitnya sudah kita tentukan, keywordnya sudah kita tentukan, kita lanjut untuk melakukan pencarian dengan mengklik search. Oke. Nah, setelah kita klik search akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Dia akan mencari data yang kita perlukan. Bayangkan kalau kita mencari manual 500 judul dengan tema yang serupa dengan keyword yang kita inginkan, bayangkan itu mungkin Bapak Ibu bisa mencarinya dalam hitungan 1 bulan atau 1000 artikel dengan yang mirip yang kita perlukan. Nah, dengan menggunakan publish or queries ini, Bapak Ibu hanya perlu duduk dalam waktu 1, 2, 3 menit, maka Bapak Ibu telah panen data sampai 500 sampai 1000 data. Nah, untuk Google Scholar bisa sampai 1000, tapi untuk Scopus ya tidak bisa sampai 1000, dia kurang dari 1000. Nah, ini kan prosesnya. Ini baru kita lihat progresnya di 300 data yang sudah muncul. Nah, di sini semua data yang kita perlukan terkait dengan keyword politeness tadi itu akan dicarikan oleh publish or queries. Kita tunggu sejenak, masih 400. Oke. Baru 480. Nah, oke. Nah, ini baru yang kita temukan datanya ini ada 500 artikel baik dari buku maupun dari jurnal. Misalkan di sini, dari bukunya misalkan dari publisher, shipper, dari jurnal dan lain sebagainya. Beberapa data di sini juga sudah lengkap dengan PDF-nya. Tapi bagi yang belum ada PDF-nya karena berbayar dan lain sebagainya, maka pandai-pandai kita mencari jurnal gratis atau jurnal berbayar, tetapi kita mencarinya melalui search engine yang menyiapkan jurnal tersebut secara gratis. Nah, ini data 500 data yang sudah saya sedot tadi dalam hitungan ya tidak lebih dari 2 menit. Bayangkan saya sudah mendapatkan data 2 menit. Kalau kita bayangkan diri kita sendiri mencari data ini dengan manual, maka bisa berhari-hari kita lakukan. Nah, setelah data kita kumpulkan Bapak Ibu, kita mensimpannya save dalam bentuk RIS. Jadi karena yang dibaca oleh post viewer nanti untuk mencari novelty, mencari state of the art-nya itu, gap-nya itu dia dalam bentuk RIS. Oke, kita simpan dalam bentuk RIS, lalu kita menentukan nanti di mana tempat kita menyimpannya. Oke, saya simpan politeness, karena keywordnya ini tentang politeness, jadi politeness. Oke, data 11. Oke, karena ini tanggal 11 saya. Oke, politeness data. Ya, politeness data saja. Oke. Saya akan simpan di folder publish or queries, atau Bapak Ibu boleh membuat folder apa yang disuka. Oke, folder apa yang memang cocok untuk itu. Tapi saya sudah membuat
folder namanya publish or perish. Oke, saya save datanya. Oke, karena ada saya save datanya. Ya, dia sudah tersimpan di folder yang sudah saya siapkan. Jadi dengan begitu Bapak Ibu nanti bisa mensimpannya dengan sangat gampang melalui RIS, dan Bapak Ibu juga bisa melihat di sini misalkan menggunakan folder search engine lainnya misalnya Scopus dan lain sebagainya, tapi itu eksplorasi Bapak Ibu saja. Oke, setelah itu kita akan lanjut nanti memasukkannya ke dalam Mendeley kalau kita mau ya. Tetapi kita loncat saja sekarang ke Post Viewer. Bagaimana kemudian kita menggunakan Post Viewer? Nah, ini kan tadi Nah, nah, post viewer ini nanti yang biasa disebut dengan bibliometric analysis. Mengapa bibliometric analysis misalkan? Bapak Ibu bertanya, apakah bisa dipublish di jurnal Scopus atau jurnal yang high index memiliki impact faktor tinggi? Bisa, Bapak Ibu. Jadi bibliometric analysis ini bahkan penelitian teman-teman peneliti itu sudah mempublikasi penelitian di jurnal-jurnal yang impact tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa langsung nanti misalkan atau klik Google saja, ketik postviewer.com, nanti akan langsung diarahkan ke link websitenya Postviewer, kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik download, lalu di download ini ada pilihannya apakah Bapak Ibu menggunakan Microsoft Windows System atau Mac OS System atau sistem lainnya seperti Linux dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Windows, nanti Bapak Ibu tinggal klik ini lalu download. Tetapi biasanya akan mengalami kendala bagi Bapak Ibu yang tidak terinstall Java di Windows-nya. Jadi Bapak Ibu harus menginstal Java nanti untuk melengkapi instalasi dari Postviewer yang Bapak Ibu install. Nah, ini buktinya bahwa kalau kita searching misalkan di website Scopus, bahwa bibliometric analysis ini sudah banyak jurnal yang diterima oleh Scopus. Artinya apa? Analisis bibliometric analysis ini kita hanya menganalisis literatur review, kajian pustaka, keterkaitan antara A dan B, keterkaitan antara C dan D, kemudian kita menganalisisnya dengan pisau analisis kita yang tajam dengan dibantu oleh software Postviewer ini. Jadi dengan tidak melakukan pengambilan data lapangan, Scopus juga sudah menerima ini sebagai satu riset ilmiah yang memiliki kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, sekarang coba kita buka Postviewer. Oke, saya coba sekarang membuka Postviewer. Izin saya mencari. Biasanya Postviewer itu ada pada desktop kita, tapi ini karena bawaannya ini adalah Mac OS, Postviewer itu saya taruh di directory D saya. Kemudian ya sebentar. Ya, kita tunggu Postviewer-nya.
Oke, saya share lagi. Nah, ini tampilan dari Post Viewer yang tadi sudah kita download, kemudian kita install. Jadi step-step itu kayaknya tidak bisa kita praktekkan langsung di sini. Pertama, nanti terkendala loading yang lama tergantung internet yang saya gunakan juga. Tapi minimal saya memberikan gambaran, kira-kira itu step untuk mendownload, kemudian menginstal, kemudian membuka Post Viewer. Jadi ini adalah jendela rumah dari Post Viewer tersebut yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Nah, setelah kita buka ini, kita create. Kita open, kita membuka data yang kita tadi sudah download menggunakan publish or perish. Nah, ini ada 3 pilihan. Apakah kita membuat map based on network data, artinya dengan siapa data-data itu bekerja sama, misalkan author ke author. Misalkan kalau kita menggunakan ini, maka dengan teman siapa saya pernah menulis, dia akan ketemu nanti. Saya pernah menulis misalkan dengan Dr. Yuda, maka dia akan mengelingkan ke Dr. Yuda. Oke, saya pernah menulis dengan Pak Anwar, dia akan mengelingkan dengan Pak Anwar. Kemudian kalau kita memakai create map based on bibliometric data, ini akan nanti menemukan lebih banyak bagaimana siapa yang melakukan citasi, kemudian literatur review yang mana lebih banyak digunakan, kemudian co-authorship dan keywordnya juga akan masuk di sana. Tapi kali ini kita akan coba mempraktekkan menggunakan pilihan ketiga, yaitu bagaimana create map based on text data. Jadi create map based on text data ini nanti akan menemukan dalam bentuk text data dari abstrak yang yang ada pada literatur review yang sudah kita download menggunakan publish or perish. Setelah itu next. Nah, sekarang kita akan menentukan di sini. Bapak Ibu tadi karena kita menyimpannya menggunakan RIS atau add note atau web work, maka kita klik create data from reference manager. Oke, kita klik lewat sini. Create data from reference manager, kita pakai RIS ini. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita search, lalu kita mencari di mana kita menyimpan data tersebut. Karena saya menyimpannya di D, saya cari publish or perish. Nah, data yang saya simpan tadi itu, belum kelihatan ya? Belum kelihatan di layar Bapak Ibu ya? Belum. Oke, saya kira tadi sudah kelihatan, jadi kayaknya. Oke, kalau begitu saya coba share ulang. Oke, saya klik create. Oke, ini saya klik create-nya. Tadi ketika saya sudah mengklik create, saya memilih create mesh on text data. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya. Setelah itu, saya memilih RIS. Tadi ini yang saya jelaskan. Saya memilih RIS. Nah, setelah sampai di sini, kita bisa mencari data yang sudah kita sedot melalui publish or perish, di mana kita menaruh data tersebut. Kebetulan saya taruh di publish and perish nama foldernya. Kemudian saya, tidak kelihatan lagi. Ya, ini biasanya terjadi memang karena tidak bisa mengikuti kecepatan
kelikan saya dengan jaringannya Bapak Ibu. Jadi saya stop dulu, kemudian saya share. Nah, ini dia. Ini tempat saya menaruh data tadi. Saya taruh data tersebut dengan politeness data. Yaitu bisa juga 2-3 data masuk di sini ya Pak Ibu. Kita menaruh 2 data. Oke. Setelah itu dia akan seperti ini, lalu kita klik next. Nah, ini akan memberikan informasi kepada kita apakah kita title and abstract field-nya saja, maka kita tentukan ini saja Bapak Ibu, kemudian kita next. Nah, ini akan proses extracting-nya. Nah, proses extracting ini kita perlu tunggu beberapa, tidak sampai 1-2 menit tergantung kecepatan dari internet yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita memakai binary counting saja, tidak full counting. Sebab kita mencari keyword-keywordnya saja. Kita klik next. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada 6.800 terms atau jenis keyword yang ditemukan oleh Postviewer dari data 2 data politeness tadi. Setelah itu bisa kita tentukan di sini, kita kurangi saja. Kita memilih keyword yang sama itu, jangan sampai terlalu banyak yang sama. Oke, kita pilih 2 saja, atau 2 terlalu banyak Pak Ibu. Kita pilih 3. Jadi ada 1065 data yang matching dari keyword tadi. Ada 1065 data yang matching dari keyword yang sudah. Kemudian kita klik next. Ya, kita klik next. Nah, ini proses calculatingnya. Nah, di sini kita bisa mengurangi atau mengurangi data yang kita anggap tidak penting misalkan. Misalkan ada kata Jakarta, ada keywordnya Jakarta. Oke, karena kita tidak perlukan, oke kita hapus data Jakarta. Oke, ada berapa data apa namanya yang tidak penting, hapus. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih saja nanti mana data yang kira-kira tidak diperlukan apa namanya dalam keyword yang ingin dicari. Setelah itu bisa kita klik finish. Oke, datanya terlalu banyak tadi Bapak Ibu. Saya coba. Tidak kelihatan kembali. Saya stop share. Nah, Pak Ibu, ini hasil dari data yang sudah saya olah, yang dari publish or perish ke Postviewer tadi. Jadi ini data, dari data ini kita bisa menganalisisnya dan kita bisa menemukan novelty di sini. Misalkan tadi tentang keywordnya kesantunan. Data yang paling besar ini warnanya agak bronze sedikit. Ini data yang sudah banyak sekali dilakukan oleh peneliti. Sama seperti tadi kalau Mas Yuda menggunakan knowledge map knowledge itu, jadi dia bisa menentukan mana yang lebih banyak diteliti dengan menampilkan data itu dengan warna yang lebih mencolok dan lebih besar tulisannya. Jadi ini sudah banyak sekali dilakukan oleh beberapa peneliti dan kita tentu akan melakukan yang tidak sering dilakukan. Nah, data yang paling jauh dan paling kecil warnanya itu tidak banyak dilakukan. Misalkan data yang paling jauh di sini ada di sini everyday life, misalkan kehidupan sehari-hari.
itu tidak banyak dilakukan untuk menganalisis kesantunan oleh para peneliti. Jadi kita bisa menentukan ini, kemudian bisa melakukan argumentasi bahwa data ini kita anggap sebagai satu gap yang perlu kita lakukan. Nah, atau bisa kita sebut sebagai oke, ini penting untuk kita lakukan sebab tidak banyak dilakukan. Misalkan di sini, misalkan ada polite behavior tidak banyak dilakukan oleh para peneliti. Kemudian yang jauh dari sini misalkan ada non-verbal directive speech act, itu tidak banyak dilakukan oleh peneliti. Nah, yang paling dekat di sini kan ada classroom. Di classroom ini sudah banyak peneliti melakukan, termasuk misalkan cooperative principle itu sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Yang paling jauh lagi misalkan politeness form menggunakan questionnaire, itu yang paling kecil misalkan, nah di komedi misalkan, kesantunan-kesantunan di komedi itu tidak banyak diteliti oleh peneliti. Maka ini bisa menjadi ide kita untuk melakukan kajian lanjutan di bidang misalkan kita mau menganalisis opera Panjapa misalkan, bagaimana apakah ada unsur-unsur kesantunan di dalamnya, bisa kita berargumentasi bahwa hasil dari post viewer ini menunjukkan bahwa di komedi ini tidak banyak diteliti oleh para peneliti. Nah ini kemudian ada yang lebih kecil di sini, kalau kita lihat di sini ada meeting. Bagaimana kemudian di dalam rapat yang sangat formal misalkan, apakah di sana ada unsur kesantunan di dalamnya? Nah tidak banyak peneliti melakukan penelitian di dalam meeting ini. Oke, nah kita bisa mengambil ide dan melanjutkan penelitian di fokus objek kita di rapat-rapat tertentu untuk kita melakukan mengambil datanya. Kemudian kalau kita lihat ini, ada data-data yang sangat kecil sekali yang tidak banyak diteliti. Oke, tentu ini banyak sekali data-datanya, di linguistik analisisnya dan lain sebagainya. Jadi intinya yang paling jauh dari sini itu yang tidak banyak diteliti oleh para peneliti. Nah, kalau kita melihat misalkan overlay visualization-nya seperti ini. Di overlay visualization ini maksudnya begini. Jadi warna kuning ini warna yang paling baru-baru diteliti, current issues-nya tahun 2020. Jadi ini banyak jurnalnya di tahun 2020. Nah, semakin jauh ini tahun 2017 ini diteliti di tahun 2017. Jadi yang baru-baru ini di warna kuning Bapak Ibu. Jadi ada warna kuningnya di sini. Ini yang baru-baru diteliti oleh peneliti. Kemudian kalau kita lihat misalkan density visualization-nya, nah ini bisa berbentuk nanti bisa warna merah kalau dia sudah terlalu banyak. Penelitian apa yang paling banyak dilakukan di keyword politeness tersebut, yaitu tentang strategi kesantunan. Ini paling banyak dilakukan oleh para peneliti. Semakin terang warna kuningnya bahkan bisa sampai merah, itu paling banyak dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang lain-lain itu yang agak jauh, yang agak tidak terang warnanya itu sedikit dilakukan oleh peneliti. Nah, ini bisa kita screenshot Bapak Ibu. Hasil ini kita bisa screenshot, lalu bisa kita tampilkan di data kita. Kita screenshot menggunakan ini, klik screenshot, kita pilih dulu apakah kita mau screenshot dengan shape atau print. Oke, setelah kita klik screenshot, lalu kita tampilkan di sini apakah kita pakai PNG atau JPEG, itu terserah pilihan Bapak Ibu. Kalau misalkan pakai JPEG boleh, saya akan menulis namanya misalkan workshop mapping data. Nah, saya simpan di publish appearance dengan nama workshop mapping data. Nanti ketika saya mau tampilkan di Word, maka tinggal saya mengambil yang sudah tersimpan tadi di folder tempat saya tentukan untuk menyimpan tadi.
Nah, ini ya Pak Ibu, kita bisa melihatnya item analisisnya di sini. Ini item analisis beberapa klaster, ini terbagi menjadi klaster-klaster, ada sekali klasternya ini. Jadi klaster pertama misalkan tentang beginner's language, Cina, collective identity, complexity, kita bisa menentukan di klaster-klaster ini. Jadi klaster 1 itu meneliti tentang ini dan meneliti tentang hal-hal yang berbeda. Nah, ini ya Pak Ibu, kita juga bisa tanpa mengambil data ke lapangan, kita bisa hanya duduk manis di atas meja, melakukan analisis seperti ini, lalu membuat jurnal yang sesuai, dan bisa kita publish baik di Sinta maupun di Scopus. Dan itu diterima oleh Scopus. Tadi buktinya banyak sekali bibliometric analysis yang sudah diterima di jurnal yang sudah terindeks Scopus. Nah, ini beberapa analisisnya. Bahkan kita juga bisa merubah warnanya di sini. Kita merubah warnanya. Oke, cluster colornya misalkan. Apakah kita mau pilih cluster colornya itu black? Misalkan. Kan kita black kan. Maka ini akan kelihatan lebih indah. Ini bisa kita tampilkan juga dalam sheet. Kita screenshot. Kita bukan JPEG. Misalkan mapping 1. Nah, ini kita sudah screenshot. Ini kan kalau kita langsung jelaskan secara begini, secara live, itu juga akan sangat menarik sekali. Apalagi ketika melakukan presentasi, lalu kita mampu tampilkan begini secara live, maka akan menambah eye-catching presentasi kita. Bahkan juga di menggunakan Postpower ini kita bisa masukkan data-data kita secara manual, tetapi menggunakan Mendeley. Jadi sebab mengapa menggunakan Mendeley itu memudahkan kita nanti untuk menyimpannya dalam bentuk RIS. Bisa saja kita menyimpannya, kita menggunakan teks dan kita menyimpan dalam bentuk RIS, tetapi itu lebih sulit apalagi bagi pemula. Jadi kita bisa menggunakan Mendeley lalu mengotak-atik data di sana sebelum kita create melalui Postpower. Nah, ini tadi sudah kita simpan Bapak Ibu memegang tersebut. Sekarang coba kita searching data yang sudah tersimpan tadi. Di mana kita taruh data tersebut? Ya. Sebentar Bapak Ibu, kita cari publish of Paris. Oke, ini dia. Nah, ini dia datanya. Kalau kita klik. Nah, ini datanya dalam bentuk JPEG. Tinggal JPEG ini nanti kita copy paste ke Word, lalu menyesuaikan dengan analisis kita. Ini sebagai buktinya bahwa analisis ini masih kurang di sini, gapnya ada di sini, autornya ketemu dengan ini, autornya ketemu dengan ini, itu juga bisa dianalisis. Nanti menggunakan pilihan-pilihan yang banyak tadi saya sampaikan di depan. Nah, sekarang bagaimana kemudian menggunakan Mendeley? Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti menggunakan Mendeley. Mendeley ini online Bapak Ibu, jadi ada yang offline, ada juga yang desktop online. Jadi enak sekali kita gunakan untuk menyimpan literatur review yang kita perlukan untuk riset kita. Jadi melalui saya buka Mendeley. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari Mendeley. Nanti Bapak Ibu tinggal kalau kita mau manual misalkan kita membuat semacam cocokologi lah dari hasil penelitian kita. Karena kita mau menampilkan penelitian kita menggunakan table-table flowchart yang lebih eye catching, kita bisa manualkan melalui Mendeley. Caranya sangat gampang sekali, tinggal kita klik di sini lalu entry manual. Oke.
Nah, di entry manual ini Bapak Ibu bisa menentukan nanti apa yang ingin dimanualkan di sini. Dengan menambah auto dan lain sebagainya itu Bapak Ibu bisa manualkan. Misalkan mau penelitian tentang hubungan guru SD dengan murid. Nah, karena datanya kita tidak data pribadi yang kita gunakan, maka Bapak Ibu bisa mensiasatinya melalui Mendeley. Nah, bagaimana caranya? Seharusnya ini kita punya waktu yang berbeda, sebab kita bisa mengeksplor nanti semua yang ada di Mendeley ini. Oke, Mendeley itu bisa menyimpan data menggunakan RIS, itu saja poinnya. Karena post viewer itu mengambil data melalui RIS atau cross-read, jadi kita bisa memasukkan data pribadi kita ke Mendeley, kemudian kita menyimpannya menggunakan RIS. Nah, di Mendeley kan enak sekali bahwa di sini sudah tersimpan semuanya, di sampingnya itu ada abstrak, ada keyword, dan lain sebagainya. Keyword inilah yang sebetulnya dianalisis oleh post viewer. Oke, itu saja Bapak Ibu. Semoga banyak pertanyaan yang muncul, tapi kalau kita mau mempraktekkannya langsung melalui online, tadi saja sudah dilihat ketika saya menyampaikan ada yang lebih cepat suara saya sampai daripada Windows softwarenya kebuka di layar Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Jadi oke, sebelum Pak Anwar ya, jadi ini namanya post viewer ini adalah diplomatic analysis. Diplomatic analysis itu menghubungkan antara literatur review yang bisa dianalisis, kemudian di sana memunculkan novelty, mana yang paling jarang diteliti, mana yang paling banyak diteliti, dan kita bisa menentukan pilihan apakah kita akan memilih tema-tema tersebut yang jarang digunakan, sehingga kita memunculkan state of the art yang bagus, research gap yang baik, dan novelty yang unggul. Oke, saya kembalikan ke Pak Anwar. Terima kasih. Begitu banyak materi yang telah disampaikan oleh Dr. Lalu Yakin. Kepada Bapak Ibu yang mungkin masih penasaran untuk ingin mengetahui lebih banyak tentang materi-materi, termasuk juga tadi beberapa aplikasi-aplikasi dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, baik itu dari Dr. Lalu Muhammad Yuda maupun dari Dr. Lalu Yakin. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Kemudian yang tadi ada juga yang sudah bertanya melalui chat ini kepada dua pemateri. Apakah aplikasi ini semua open source, resourceful, dan free sifatnya? Nah, ini kepada kedua penyaji nanti dijawab sebelum kepada Bapak Ibu yang lain, silahkan yang ingin bertanya. Oke, kalau begitu Pak Anwar, sebelum Pak Dr. Yuda menjawab, aplikasi yang saya jelaskan tadi itu open source, jadi semuanya gratis. Publish or Peerless gratis, Mendeley gratis, post viewer juga gratis. Oke. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu nanti misalkan selain Mendeley, Bapak Ibu juga bisa menggunakan misalkan EndNote. Tapi EndNote biasanya berbayar, tapi dibayarkan lisensinya oleh kampus. Kalau dulu waktu S3 itu diwajibkan menggunakan EndNote yang berbayar, dan itu kampus yang membiayai. Jadi overall dari semua aplikasi yang sudah saya tampilkan tadi itu free, bisa di-download gratis. Oke, itu pertanyaan dari Pak Ardiansah tadi. Kemudian dari Pak Dr. Lalu Muhammad Yuda, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Ardiansah tadi. Ya, halo, mohon maaf. Bisa diulang? Oke, apakah aplikasi yang tadi Pak Dr. Yuda sampaikan itu, ya, apakah dia sifatnya open source, resourceful, dan free? Iya, jadi free, Bapak.
Jadi bisa diakses kapan saja. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Pak War. Bisa kita bertanya Pak War? Silahkan Pak Muhammad Zainuddin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah kita dengar tadi penjelasan dari dua pemateri ya, Pak Dr. Yuda dengan Pak Dr. Lalu Nurul Yakin, luar biasa tadi. Tetapi ada hal yang masih saya mau pertanyakan sedikit saja, tidak terlalu banyak. Terkait dengan aplikasi yang sudah ada, insya Allah kita sedikit paham, sedikit tidak terlalu banyak. Tetapi yang saya mau tanyakan, adakah lagi aplikasi ya dari banyaknya data yang kita sudah sedot atau yang sudah kita mapping seperti yang disampaikan tadi itu, adakah aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk lebih spesifikasi untuk menentukan novelty ya atau gap dari penelitian-penelitian yang ada itu. Artinya ketika kita melihat dari banyak data itu kan kita harus membaca satu persatu. Ya, kalau 1000-an itu ya bisa kita pastikan berapa minggu dia baru selesai kita baca gitu kan. Nah, oleh karena itu adakah aplikasi yang lebih sederhana lagi ya untuk memasuki berbagai jenis penelitian-penelitian yang ada itu sehingga kita lebih cepat lagi mengetahui novelty maupun gap penelitian itu. Nah, itu saja yang saya tanyakan Pak War. Semoga ada jawaban yang luar biasa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin. Mungkin langsung saja dijawab. Silahkan. Baik. Oke. Karena saya lebih banyak berbicara tentang aplikasi, Pak Zainuddin sudah menguasai berapa aplikasi yang untuk mapping data atau apa sajalah. Apakah ada? Oke ya, karena kita baru ikuti seminar ini ya, makanya baru pertama kali ini yang kita bisa ketahui. Oleh karena itu coba kita bisa dijelaskan terkait dengan banyaknya data yang bisa kita sedot itu. Kalau misalnya 1000 data kita sedot itu baru sehari misalnya kita bisa memilah dan memilih 5 itu dibagi 1000 itu berapa bulan dia bisa selesai. Nah, oleh karena itu coba ada aplikasi yang lebih sederhana lagi untuk seperti kita mengecek plagiasinya. Baik, Pak Jen. Oke, makasih. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita menggunakan aplikasi itu sebetulnya untuk memudahkan pekerjaan. Bukan kita sudah sedot data menggunakan aplikasi, lalu Anda harus membaca semua manuskrip jurnal sampai ribuan tadi, lalu dibayangkan oleh Pak Jen kapan selesai membacanya. Jadi begini, learn smart, learn less, learn smart. Jadi belajar, kurangi belajar, tetapi belajar dengan cerdas. Jadi kita menggunakan aplikasi itu, saya kayaknya, bentar ya. Jadi kita menggunakan aplikasi itu untuk memudahkan kita melakukan pemetaan data. Jadi dengan aplikasi itu, Pak Zainuddin tidak perlu membaca semua download yang sudah disedot data menggunakan publish or perish. Justru dia akan memberikan kita informasi dalam waktu 1 menit. Oh ya, ternyata dari semua bacaan tadi, ada 200-300 bacaan tadi itu, oh ini kesimpulannya. Jadi Pak Jen bisa langsung mengambil kesimpulan. Oh ya, ini kesimpulannya dan itu bisa kita analisis. Analisis yang paling bagus itu adalah pisau analisis seorang peneliti, bukan aplikasi. Aplikasi dia hanya membantu kita, memudahkan kita menemukan research gap atau state of the art atau novelty dalam kajian-kajian kita yang akan kita lakukan. Penelitilah yang memiliki pisau analisis yang lebih tajam daripada aplikasi tersebut. Jadi dia mempermudah kita untuk menemukan data-data yang kita cari. Kemudian pertanyaannya, apakah ada aplikasi selain ini?
Menurut saya ini aplikasi yang paling sederhana yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain misalkan untuk misalkan melihat bagaimana root data word cloud misalkan. Word cloud. Bapak Ibu bisa yang lebih susah lagi dan itu berbayar misalkan menggunakan InPaipo. Kemudian bisa menggunakan Quick Cost. Quick Cost itu berbayar. InPaipo itu juga berbayar. Yang kami sampaikan dalam workshop ini itu yang open source, yang gratis semua. Dan itu mudah digunakan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti menggunakan Quick Cost atau InPaipo atau PLS misalkan atau aplikasi-aplikasi berbayar lainnya itu jauh lebih ribet lagi. Apalagi tidak memiliki dasar misalkan memiliki literasi teknologi yang bagus. Jadi ini siapapun bisa menggunakan ini, publish or perish maupun post viewer untuk menganalisis data awal sebelum mereka melanjutkan penelitian-penelitian yang lebih besar. Sehingga kita bisa melihat novelty gap yang bisa kita temukan. Jangan sampai begini. Kita sudah melakukan penelitian sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi kita kurang cerdas untuk menentukan fokus penelitian kita. Akhirnya itu sejak kita kerjakan penelitian itu, ketika bulan ketiga kita tahu software ini, oh ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji, itu sudah banyak dikaji orang, kita akan menyesal. Maka mengapa tidak kita menggunakan aplikasi lebih dulu untuk memetakan data kita, untuk menentukan receipt gap kita dan novelty kita yang akan kita ingin dapatkan, itu lebih bijak kita lakukan. Sehingga jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh 2-3 bulan bekerja, tetapi hasilnya tidak sama dengan yang kita inginkan. Apalagi kita berpikir manual ya. Kalau kita berpikir manual sekarang, waduh, bagi kapan kita bisa selesai bekerja, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita membaca literatur review 30 literatur review, lalu kita hanya membaca lalu menulisnya secara manual, kita tidak dibantu dengan Mendeley ataupun EndNote dan sebagainya itu, maka saya percaya bahwa kita tidak akan menghasilkan produk-produk yang baik dan cepat untuk bisa kita melakukan publikasi. Nah, kalau mau yang paling sederhana Pak Zainuddin, saya sarankan silahkan menggunakan knowledge map tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Yuda. Itu paling sederhana. Tinggal masukkan keyword, akan nanti di searching, lalu akan memunculkan nanti mana yang lebih besar lingkarannya itu paling banyak diteliti, mana yang paling kecil lingkarannya itu yang paling sedikit diteliti. Nah, di sana kita ngambil kesimpulan, oke, penelitian kita akan fokus pada yang paling kecil diteliti. Mengapa? Sebab target kita kan publikasi. Dalam publikasi di jurnal bereputasi itu, dia akan melihat dari novelty dari yang kita teliti. Jadi bukan hanya isu-isu yang lagi tren, tetapi isu-isu tersebut juga sudah banyak dilakukan oleh orang. Bisa saja all issues, tetapi itu terlupakan oleh orang untuk diangkat dan diteliti. Oke, itu bagian. Jadi saran saya bahwa publish or perish ini paling sederhana dan paling gampang digunakan. Untuk pemula ya, untuk pemula. Jadi saya tidak sarankan Anda menggunakan Quick Cost atau InPaipo atau software-software berbayar lainnya, sebab itu lebih susah nanti Bapak Ibu itu gunakan. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Ya, sudah cukup jelas mungkin dari Pak Dr. Yakin. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, terima kasih. Luar biasa super. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada yang belum jelas. Oke, silakan Pak Yohanes. Pak Yohanes silakan. Oke, terima kasih Pak L.A. Yakin dan terima kasih Pak Lalu. Luar biasa presentasinya hari ini, saya senang. Saya Pak Yohanes dari
Padang Sumatera Barat Politeknik Negeri Padang, Pak. Ya, salam Pak. Salam kenal Ya. Pak Yohanes. Iya. Nah, jadi ada satu yang ingin saya tanyakan sama Pak L.A. Yakin, yang berkaitan tentang WOSPHERE ini, Pak. Ya. Oke, WOSPHERE ini apa namanya, sejauh mana dia sangat penting di dalam pelaksanaan riset kita, Pak. Oke. Kemudian, kalau saya tidak salah tadi Bapak menyampaikan PERIS. Jadi PERIS itu data yang tidak dipakai ya Pak ya. Dan kemudian suatu saat nanti bisa kita gunakan untuk publish lagi. Apakah data-data itu yang sudah tidak terpakai itu apakah masih bisa dikatakan valid dan reliable dia, Pak? Karena mengingat kalau seandainya data itu kita publish misalnya di WOS atau di Scopus kan itu takutnya nanti akan menjadi problem, Pak. Oke, itu untuk Pak Yakin dan untuk Pak Lalu. Luar biasa, Pak. Di UNP, di UNAN juga itu bermasalah tentang novelty ini, Pak. Sangat bermasalah dan terkadang mahasiswa tidak mampu untuk menjelaskan novelty di dalam misalnya di dalam skripsi mereka, di dalam tesis mereka di S2, Pak. Nah, bagaimana cara kita supaya novelty ini jelas dan bagaimana kita mengembangkan novelty ini, Pak? Ya, karena terkadang dosen dia menghajar mahasiswanya untuk ini bukan novelty, ini bukan novelty. Jadi saya melihat bahwa ada perbedaan persepsi antara misalnya contohnya saja kita bagi aja pulaunya, Pak. Orang Sumatera memiliki persepsi dengan orang Pulau Jawa, orang Indonesia Timur tentang novelty ini. Nah, bagaimana kita menyatukannya, Pak, supaya pemahaman kita tentang novelty ini tepat. Kemudian yang kedua, sama, karena kan terkadang kita orang Sumatera kan mendownload paper-paper yang ada di Pulau Jawa, di Indonesia Timur. Terkadang ini pula novelty-nya, di Jawa ini pula novelty-nya. Kok di Sumatera kok beda? Itu yang menjadi kendala mahasiswa-mahasiswa saya selama ini, Pak Lalu. Oke, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Oke. Silakan langsung dijawab saja. Siapa yang duluan, Pak Anwar? Pak Lalu Muhammadiyah, silakan untuk menjawab pertama dulu. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Salam kenal dari Ya, Mataram. Iya. Jadi kalau novelty di Sumatera pengertiannya apa, Pak? Begini pengertiannya Pak Lalu. Ya bagus juga, menarik juga ini pertanyaannya. Jadi novelty itu yang penting sudah dirubah dikit itu sudah ada novelty-nya, Pak. Sampai di situ aja pengertiannya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih. Ya, jadi novelty secara sederhana kebaharuan. Jadi ketika seseorang meneliti, ya, ada sesuatu yang baru, ya, baik itu dia lebih cepat, ya, lebih maju, lebih mudah, lebih ringkas, lebih murah, lebih mudah. Nah, itu merupakan sebuah novelty-nya. Nah, sebagai seorang peneliti bisa membaca itu ya dari melihat jurnal-jurnal yang sudah ada. Ya. Jadi tinggal dipetakan, di map, di mapping, mana nih yang kira-kira keunggulan penelitian saya dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu. Jadi benang merahnya diambil. Nah, setelah kita mengetahui, oh ternyata ini ada poin yang kita lebih unggul. Ternyata dengan bentuk metode seperti ini lebih mudah menghasilkan hasil yang sama
Nah, berarti metode yang lebih mudahnya itu merupakan sebuah novelty-nya. Jadi novelty itu bisa apa saja. Bisa dia lebih mudah, lebih murah, ya, lebih gampang. Itu merupakan sebuah novelty. Nah, kalau novelty-nya makin ribet, makin susah, ternyata biayanya juga lebih mahal. Nah, tentu ini merupakan sebuah penelitian, namun novelty-nya mungkin kurang. Ya. Ada keunggulan, namun ada kelemahannya. Kita fokus pada